Halo, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Dernika Simarmata, guru IPS di kelas 8. Saat ini kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Ya, nah Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN. Nah, peta Indonesia di sini ada ditampilkan, jadi anak-anak boleh melihat ya, mempelajari peta Indonesia ya. Nah, kemudian lambang negara kita adalah Republik Indonesia. Bendera Republik Indonesia adalah bendera merah putih. Nah, anak-anak ya, karakteristik negara kita ya. Yang pertama, negara kita, negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta, bentuk pemerintahannya republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, yaitu presiden ya. Kemudian bahasa utamanya bahasa Indonesia. Nah, agama yang ada yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu ya. Nah, suku bangsa yang ada di negara kita ini ya, terdapat banyak suku bangsa. Salah satunya contoh Jawa, Sunda, Batak, ada suku Bugis, ada suku Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Mata uangnya adalah rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan negara kita adalah Indonesia Raya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Indonesia ini adalah negara yang mempunyai pulau-pulau yang banyak. Beribu-ribu pulau, ada pulau besar dan ada pulau yang kecil ya. Nah, Indonesia mempunyai 5 pulau yang besar ya. Nah, kemudian dari segi penduduk, Indonesia merupakan ya negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor 4 di dunia ya. Nah, Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil. Jumlah keseluruhannya mencapai 17.508 pulau ya, terbentang sepanjang 5.150 km. Nah, diperkirakan 6.000 pulau itu sudah dihuni dan selebihnya masih banyak terdapat pulau-pulau di Indonesia yang belum dihuni ya. Nah, kemudian anak-anak, di sini ada Ibu tampilkan peta kosong pulau-pulau besar di Indonesia ya. Pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Kemudian Pulau Riau dan Pulau Jawa. Ya, 5 pulau besar di Indonesia ya. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis ya. Nah, letak Indonesia secara astronomis ya, maka terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Di peta sudah ada itu ya. Ini terletak di 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan ya, dan 95 derajat bujur timur ya, sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia yang paling utara adalah Pulau W ya, dengan 6 derajat lintang utara. Dan yang paling selatan Pulau Roti pada 110
ya. Nah, kemudian wilayah Indonesia paling barat di Pulau W pada 95 derajat bujur timur, dan yang paling timur ya di kota Merauke pada 141 derajat bujur timur. Jarak dari ujung utara dari Pulau W ya sampai ke selatan Pulau Rote adalah 17 derajat kali 111 km atau sama dengan 1887 km ya. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut ya. Pengaruh letak astronomis Indonesia ya. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Kalau berdasarkan letak lintangnya, maka pengaruhnya Indonesia beriklim tropis. Kalau dari pengaruh letak bujurnya, maka Indonesia terbagi dalam 3 waktu. Ya, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB dengan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur, dan waktu Indonesia Timur atau WIT dengan patokan garis bujur 135 derajat bujur timur ya. Nah, ini dia pembagian daerah ya. Waktu Indonesia Barat, daerah waktu ya. Pembagian daerah waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut dengan letak geografis Indonesia ya. Letak geografis Indonesia yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya. Yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia serta samudra Pasifik dan samudra Hindia. Letak geografis artinya kedudukan suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Secara geografis tadi, Indonesia diapit oleh 2 benua, benua Asia dan Australia, dan diapit oleh 2 samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Maka pengaruh letak geografis Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Indonesia mengalami beberapa hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, iklim tropis yang bersifat lembab. Ya, Indonesia memiliki iklim tropis yang lembab karena tingkat curah hujan rata-rata tahunannya yang relatif tinggi. Ya. Kemudian Indonesia mengalami iklim muson. Angin muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena pengaruh perbedaan tekanan udara antara benua dan lautan. Angin muson berhembus ke wilayah Indonesia mengalami pergantian arah 2 kali dalam setahun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dari luar negeri, ya, karena Indonesia yang letaknya strategis, ya. Kemudian Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, ya, internasional yang sangat ramai sehingga bisa menambah devisa negara. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk saat ini. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya dan anak-anak boleh baca kembali buku IPS-nya sebagai referensi dan silakan kerjakan PR-nya.